Jangan-jangan suudzon, pikirannya jelek, sombong. Hatinya sombong, merasa dia paling benar. Ya, padahal dia zahirnya dia tampakkan yang bagus, tapi batinnya rusak. Dia buat dengan pikiran-pikiran yang jelek. Waradha'il taba'i, dan batinnya dibiaskan dengan akhlak-akhlak yang buruk. Bahwa min ahli tasannu', maka kata Imam Haddad ini dia itu orang yang tukang pura-pura. Bahasa kita tadi itu munafik, ya. Batinnya dia buat rusak, nggak pedulikan, akhlaknya jelek, nggak punya rasa husnudzon, ya, dia suka iri dengki, dia macam-macam, nggak ada punya rasa qanaah, pokoknya rusak. Tapi zahirnya kelihatan bagus. Oh, itu orang pura-pura, itu orang riya. Warriya, ahli riya, al-mu'rid anil maula, yang berpaling dari Allah SWT. Jadi apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Paling pertama itu batin, bersihkan dulu. Jangan biasakan suudzon. Ada teman kita begini kok kelihatannya jelek, hilangkan dulu. Ya, pokoknya hilangkan dulu suudzon kepada manusia, suudzon kepada Allah. Pokoknya hilangkan. Jangan punya iri dengki. Kamu punya rezeki segitu, terima baik-baik. Ya, nggak usah punya pikiran yang macam-macam. Pokoknya hati dulu perbaiki. Hati dulu perbaiki. Supaya batinnya kita itu kelihatan di sisi Allah SWT menjadi orang yang baik. Baru setelah itu langkah kedua, perbaiki zahirnya, perbaiki kebaikan di hadapan manusia. Kita lanjutkan. Fa iyyaka ya akhi, hati-hati wahai saudaraku, antastura syai'an, kamu menutupi sesuatu. Lau dhahara linnas, seandainya sesuatu itu tampak pada manusia, ketahuan orang, kunta tastahyi min zuhurihi hayaan, kamu akan menjadi malu karena muncul aib atau keburukan itu. Jadi intinya, hati-hati kita berusaha menutupi keburukan yang kalau ketahuan orang kita malu sendiri. Itu bukan berarti kita nggak usah kita tutupi keburukan kita, bukan. Maksud kalimat ini, jauhi perbuatan buruk yang kalau kalian ketahuan kalian akan malu. Tapi kalau ternyata ada seseorang dikalahkan oleh hawa nafsunya, atau dia kalah oleh dirinya sehingga dia melakukan kemaksiatan, ya dia tutupi aib itu, jangan dia pamerkan. Ya, jadi bedanya dua hal ya. Kalau kita belum melakukan maksiat, wanti-wanti diri kita, hati-hati jangan maksiat. Malu kita kalau melakukan maksiat ini. Itu kita tekankan pada hati. Kita ajak ngobrol itu batin kita, ini maksiat, jangan dilakukan. Malu kita nanti kalau ketahuan. Ya, misalnya dia ngeliat dompet, ya, lihat dompet di pinggir jalan. Wah, pikirannya, kalau hatinya kotor kan pikirannya langsung kotor. Wah, rezeki nih, ya, rezeki. Mulai dah lirik kanan, lirik kiri, ada nggak orang, ya, ternyata sepi. Mulai tambah, wah, tambah bergemuruh. Diingatkan, kita ngomong, hei batin, wahai hawa nafsu, itu haram, mencuri, ngambil barang orang itu haram. Ya, kadang-kadang dihiasi nanti dalam diri kita. Kan saya ambil, nanti rencana mau saya kasih info ke orang, mau saya kasih tahu orang. Kadang-kadang bohong itu. Ya, nanti setelah diambil, memang kita punya rencana, pas ngeliat duitnya banyak. Dan ada KTP-nya, ada alamatnya, bahkan mungkin ada kartu namanya, nggak kita telepon orangnya. Gara-gara kita tertipu dengan hawa nafsu. Ya, tertipu dengan hawa nafsu. Ya udah, tinggalkan. Kalau kita belum terjadi, jauhi. Tapi kalau ternyata sudah terjadi kemaksiatan apapun, maksiat orang-orang, nggak usah lihat orang lain, lihat diri kita. Kamu punya maksiat apa hari ini? Sudah apa? Tutupi kalau Allah sudah nutupinya. Jangan punya kemaksiatan kata sebar. Alhamdulillah, nggak sengaja baru pertama kali masang slot dapat. Lumayan 150.000. Udah tahu itu begitu. Ya. Ya Allah, kalau Allah sudah tutupi. Ya, kalau ada orang pamer cerita tentang maksiatnya, satu hal yang sudah Allah cabut dari orang itu, tidak punya rasa malu kepada Allah,
tidak punya rasa malu kepada manusia. Rasa malunya udah hilang. Kalau dia udah ceritakan berarti nggak malu lagi kan? Baru menang judi, nggak malu lagi dia. Pasang status atau dia WA temannya. Jangan ngomong-ngomong ya. Ini gue baru dapat 150. Dari mana? Sulselot, nggak sengaja. Ya, gak usah cerita. Kamu kalau udah cerita sama satu orang, berarti kamu udah nggak punya rasa malu lagi sama orang itu. Kalau kamu cerita sama orang banyak, berarti kamu gak punya rasa lagi malu sama orang banyak. Kalau kita sudah kehilangan rasa malu, maka dorongan untuk taubat itu semakin kecil. Kita nggak malu lagi, akhirnya kita malas taubat. Orang taubat itu kan kadang-kadang didorong dari faktor luar karena malu, atau faktor dari dalam, dia sudah takut sama Allah, dia taubat. Tapi ada faktor dari luar, dia malu. Wah, nanti kalau ketahuan ngeri ini, malu saya kan. Ini anak Irma, kalau ketahuan gini gak enak. Ya, ada dia taubat. Itu kalau orang punya rasa malu itu luar biasa, pelihara. Maka jangan pamer. Ya, jadi kalimat di sini, hati-hati kalau kamu ya menutup-nutupi sesuatu yang kalau muncul di tengah orang kamu jadi malu. Itu maksudnya jangan kamu buka aib itu, bukan. Tapi ini kalau kasusnya belum terjadi. Kalau belum terjadi ingatkan batin, jangan kamu nanti malu. Kamu melakukan aib itu, ya. Tapi kalau sudah terjadi, tutupi supaya kita bisa taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yansha'u min khaufil istikbah, yang rasa malu itu muncul karena takut nanti dilecehkan oleh orang, dipermalukan oleh orang gara-gara kemaksiatan itu. Qala ba'dul arifin, para ulama ahli ma'rifat berkata, la yakunu sufiyu sufiyan, tidaklah orang yang menjadi seorang sufi yang hakiki. Sufi ini hati-hati ya, jangan sampai kita salah paham, karena sebagian orang tetangga kita itu paling benci kalau dengar suara sufi, paling dia alergi. Pokoknya kalau udah sufi pasti tersesat, ahli bid'ah, tukang ke kuburan, tukang nyembah kuburan, itu omongan tuh tetangga kita itu. Tetangga kita yang dikit-dikit bid'ah, tetangga kita yang dikit-dikit sesat, itu begitu tuh, paling nggak senang kalau dengar kata sufi. Padahal kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, sufi itu sebuah gelar kemuliaan. Orang kalau orang itu luar biasa, ahli tasawuf. Maksudnya itu akhlaknya baik, hatinya bersih, itu sufi maksudnya. Tapi mereka itu memandang ada memang sebagian sufi yang kadang-kadang ucapannya itu nggak jelas, kita pun nggak ngerti dia itu maksudnya apa. Ngomongnya aneh, ya. Yang kadang-kadang ngomong gini, saya alhamdulillah tadi malam mimpi ketemu Allah, saya disuruh begini. Hati-hati yang begitu itu. Ya, hati-hati begitu. Mungkin ada orang yang benar bertemu Allah SWT, bertemu Nabi dan lain sebagainya. Tapi coba lihat dulu, dia kira-kira pantas nggak udah ketemu Nabi itu, pantas nggak? Jangan-jangan dia ketemu Nabi tadi malam dimarah-marahin lagi sama Nabi. Ya, bukannya kita dinasihati bagus, malah kita dimarah-marahin. Begitu. Nah, jadi kadang-kadang orang di sana itu melihatnya dari sisi buruknya. Kayak inilah, sekarang ini ada Islamophobia. Ya, di Eropa ada Islamophobia. Ngelihat kepada Islam itu yang jeleknya doang. Pernah dengar nggak? Ya, Islam itu teroris. Islam itu pembunuh, Islam itu penumpah darah. Dia lihat di sisi ada orang-orang yang Islam yang suka membunuhin orang. Tapi kan bukan begitu Islam. Nah, seperti istilah sufi ini juga. Istilah sufi dianggap buruk ya oleh sebagian orang gara-gara perlakuan itu. Nah, di sini katakan, tidaklah seorang benar-benar menjadi seorang sufi hatta yakuna bihaitsu law tifa bi jami'i ma bi batini, sampai dia seandainya semua yang ada dalam batinnya, dalam hatinya dibongkar, dibuka, disebarkan ala tobakin fisuk, di atas nampan, ditampakkan di pasar. Ini loh isi hati saya, ini semuanya gini. Ya, kalau dia sampai ditampakkan semuanya, mastahya min zuhuri syai'in minhu, dia nggak ada rasa malu. Karena batinnya sudah bagus. Mau dikeluarkan semuanya bagus, nggak malu dia. Tapi kalau batin kita masih ada yang jelek, jangan ceritakan saya masih ada yang jelek. Dia belum menjadi seorang sufi yang hakiki. Bukan orang yang hatinya bersih yang hakiki. Nah, seperti. Baik teman-teman sekalian, ini sudah kurang lebih mungkin 7 menit lagi atau 8 menit lagi.
Mungkin kita buka sesi pertanyaan ya, nanti kita ada doa juga. Kami persilakan kalau ada 1 atau 2 pertanyaan dari teman-teman yang mau ditanyakan, dipersilakan. Tolong buku ininya, maulidnya. Baiklah, alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan penyampaian materi dari guru kita. Selanjutnya kami membuka 2 pertanyaan untuk ikhwan dan akhwat. Pada ikhwan yang ingin bertanya silakan mengangkat tangan dan menyampaikan pertanyaannya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Habib mengenai jangan membuka aib kepada teman kita atau kepada orang lain. Nah, jika pertanyaannya teman kita tersebut itu menilai kita itu bisa memberikan solusi dari maksiat yang pernah dialaminya. Mungkin beliau menilai kita punya ustadz yang bisa kita tanya atau yang lainnya. Nah, jika hal tersebut itu seperti apa, Bib? Ya, kalau kita punya maksiat, kita pengen tahu solusinya gimana. Ya, kita jatuh nih dalam kemaksiatan, kita pengen keluarga bisa-bisa. Nah, kan kita pengen tahu nih gimana solusinya. Kita datang ke siapa? Ya datang ke ahlinya kan. Seperti kalau orang sakit fisik datangnya ke dokter, orang fasik sakit batin datangnya ke ustadz, ke kiai. Kita cari, ini ada banyak ustadz, ini banyak dokter. Ya, kalau kita cari apa dokter-dokter yang mana? Spesialis atau dokter umum? Kalau misalnya ada pilihan banyak, spesialis. Ya, kalau ada bisa spesialis. Kalau ada spesialis banyak, ada yang konsulen. Kita cari yang konsulen yang lebih hebat lagi. Ya, begitu juga ini ada ustadz. Ustadz banyak, cari yang kira-kira punya keahlian. Yang kalau perlu coba, oh kayaknya ustadz ini memang dia kalau masalah hati, masalah akhlak ini lebih bagus. Kalau ustadz ini masalah ini dia kayaknya lebih bagus. Saya tanya ini aja lah. Nah, begitu kita pilih dulu. Nah, kalau sudah ketemu kita ngomong ya. Kalau kita ngomong kepada dia masalah kita nggak apa-apa karena kita sedang berobat, nggak apa-apa. Ya. Tapi usahakan jangan ngomong di depan orang banyak. Pak Ustadz minta maaf ya, saya ini mau tanya nih, saya ini baru menang judi berkali-kali, kira-kira yang itu mah pamer maksiat. Kalau maksiat tanyanya diam-diam. Kalau perlu jangan pakai sebut nama. Pak Ustadz minta maaf, ini saya ada titipan pertanyaan, padahal dia sendiri. Itu ada orang, saya punya temen, dia menang judi 1 miliar. Kira-kira kalau dikeluarkan zakat 2,5%, duitnya itu udah bersih belum? Ya, jangan ngomong, alhamdulillah Ustadz, saya tadi malam baru menang slot 1 miliar. Ya, saya keluarkan zakat 2,5%, nanti 2,5% saya kasih Ustadz, kira-kira sudah bersih belum itu? Ya, jangan ngomong saya, ngomong orang lain. Tapi Ustadz tahu, ya Ustadznya nggak usah jangan apa nebak juga kamu kali ya, nggak usah. Meskipun kita tahu kayaknya dia sendiri nih kan. Ya jawabannya begitu. Ya nggak apa-apa kalau kita berobat. Ya kalau kita, tapi sekali lagi, yang namanya aib jangan ketahuan orang. Ya, kita kalau tanya diam-diam, pakai kertas kita tanya. Allahu a'lam. Ada lagi? Cukup ya? Ada Putri? Kita baca doa ya kalau tidak ada pertanyaan.